Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa setia STV Cermin Kaum Santri dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita hampir sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah waktu yang terbaik untuk kita memperbaiki segala aspek yang baik dalam diri kita. Dan pada episode kali ini tepat sekali kita akan membahas tentang Ramadan, waktu untuk mengupgrade spiritualitas, bersama dengan narasumber di samping saya saat ini yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Qomaruzzaman MPD. Beliau merupakan dosen Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Kabar keluarga? Alhamdulillah sehat semua, lancar ibadahnya, amin. Baik, Ustadz Qomaruzzaman ini dari Kelampis, pemirsa. Perjalanan ke studio STV lancar Ustadz? Alhamdulillah lancar, memang sengaja berangkatnya lebih awal biar lebih aman di perjalanannya. Luar biasa. Ya Ustadz, bagaimana bisa Ramadan ini merupakan waktu untuk mengupgrade spiritualitas? Silahkan. Oke, terima kasih waktunya Mbak Niatus Sofa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin as-sadiqil masduqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Al-Ghazali Saprah beserta seluruh majelis keluarga Pondok Pesantren Saprah, mata'anallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharain. Yang kami hormati pula host kita pada sore hari ini, yaitu Mbak Niatus Sofa. Semoga ibadahnya dilancarkan oleh Allah. Amin. Ibadahnya diterima oleh Allah. Amin. Semoga dimudahkan urusannya, amin. Amin. Selanjutnya juga terima kasih yang terhormat kami sampaikan juga kepada seluruh kru STV Cermin Kaum Santri. Semoga selalu dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para hadirin, para santri, santriwan dan santriwati yang alhamdulillah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya dilipat gandakan lebih banyak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya seluruh pemirsa STV dimanapun Anda berada, terkait materi kita pada sore hari ini, Mbak, yaitu tentang bahwasanya materi kita adalah Ramadan sebagai waktu untuk mengupgrade spiritualitas. Artinya apa? Kan biasanya yang sering kita dengar terkait bulan Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan Syahrul Mubarak, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat. Tapi di luar itu, selain itu semua, Ramadan juga disebut dengan Syahrut Tarbiyah, atau disebut dengan bulan pendidikan, Mbak. Kenapa dikatakan bulan pendidikan? Karena di bulan ini, di bulan Ramadan ini, kita dididik, kita digembleng, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah juga mewajibkan puasa itu kepada umat-umat sebelum kita. Untuk apa? Tujuan puasa ini untuk apa? Yaitu la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemahaman
yang bisa diambil dari ayat tersebut bahwasanya bulan puasa adalah bulan di mana kita dididik, digembleng, di training, makanya istilahnya training spiritual. Jadi di training, dilatih untuk menjadi seorang yang bertakwa. Tujuannya adalah menjadi muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, Bab. Baik, lalu apa sih yang harus kita persiapkan agar kita dapat memperoleh keutamaan-keutamaan tersebut, yakni pentingnya untuk mengupgrade spiritualitas itu? Silakan Ustaz. Oke. Selanjutnya kira-kira apa yang perlu kita siapkan untuk menjadi meraih pahala fadilah-fadilah puasa? Banyak hal yang perlu disiapkan. Saya awali dengan pengertian dari puasa itu sendiri dulu, Mbak. Baik, baik. Jadi puasa itu as-shaum ada pengertian secara lughatan, ada pengertian secara istilah. Kalau bahasa lainnya ada yang mengatakan pengertian secara etimologi, ada pengertian secara terminologi. Secara etimologi, secara bahasa, secara lughat, yang dimaksud dengan as-shaum itu adalah al-imsak. Imsak, yang penting menahan, artinya menahan dari apapun itu namanya puasa secara bahasa. Namun dari syariat tidak, bukan ini yang dilihat, tapi ada pengertian secara istilah. Artinya menurut ulama fikih, apa yang dimaksud dengan puasa yaitu al-imsak anil muftirat ala wajhin mahsusin, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan terhadap puasa ala wajhin mahsusin, dengan cara yang tertentu yang sudah ditentukan oleh Allah. Misalnya yang dimaksud ala wajhin mahsusin itu diantaranya misalnya bahwasanya puasa itu dilaksanakan jami'an nahar, selama waktu siang. Kapan selama waktu siang? Yaitu misalnya mulai min tulu'i fajr shadiq ila ghurubi syamsi, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai dengan terbenamnya matahari. Itu yang pertama terkait puasa. Itu pengertian secara istilah menurut ulama fikih. Selanjutnya pengertian daripada puasa itu sendiri ada yang maknai dengan dua makna. Yang pertama yaitu tadi ada yang mengatakan kafun wa tarkun, artinya menahan dan meninggalkan dari hal-hal yang membatalkan. Itu yang pertama sebenarnya. Yang kedua, pengertian dari puasa itu sendiri yaitu ada yang menyatakan adalah qahrun li'adwillah, yaitu untuk melawan, untuk menaklukkan musuh Allah. Siapa itu? Setan. Karena sudah dinyatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya inna syaitana lakum aduwa inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh, bagi kalian itu adalah musuh, dan jadikan syaitan itu adalah musuh kita. Nah, dari puasa ini tujuannya apa? Dari qahrun li'aduwillah, bahwasanya dikatakan inna wasilatas syaitan itu adalah asyahawat, media setan untuk menggoda kita, untuk menjerumuskan kita, salah satunya adalah syahwat atau hawa nafsu. Baik. Maka dari itu, untuk menghindari itu, untuk menutupi jalannya setan dalam menggoda kita, salah satunya adalah dengan puasa. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dam fadayyiqu majariyahu bilju. Artinya apa? Bahwasanya puasa itu, bahwasanya setan itu berjalan di jalannya darah, artinya untuk menggoda, untuk menjerumuskan manusia itu jalannya kecil sebagaimana di jalannya darah, sehingga fadayyiqu, suruh sempitkan jalannya dengan cara apa? Dengan cara berpuasa, dengan cara dilaparkan kita, tidak makan, tidak minum, dan seterusnya. Iya, baik, luar biasa. Jadi memang manfaat puasa ini tidak hanya dari segi aspek spiritualitas, namun juga dari segi medis juga sangat luar biasa. Kita akan lanjutkan pembahasan ini usai jeda pariwara berikut ini. Ustaz tetap bersama kami hanya di STV Cermin Kaum Santri.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di STV Cermin Kaum Santri. Kita akan membahas materi kita yang sempat terjeda, yaitu Ramadan untuk mengupgrade spiritualitas bersama dengan Ustadz Kamaruzaman. Ustadz, lanjutkan perbincangan tadi yang sempat terjeda, yaitu tentang bagaimana cara mempersiapkan diri yang terbaik untuk kita bisa mengupgrade spiritualitas ini. Oke, terima kasih, Mbak. Jadi saya lanjutkan yang tadi, bahwasanya inna syaitana itu la yajri min ibni adam majrad dam fadayyiqu majariyahu bil ju'. Jadi salah satu cara agar kita mampu untuk melawan setan, untuk menaklukkan setan tadi, salah satu caranya yaitu dengan cara fadayyiqu majariyahu, dengan cara menyempitkan, dengan cara membatasi gerak-geriknya. Dengan cara apa? Yaitu bilju, dengan dilaparkan. Karena inna taqwa asyahawat, karena kuatnya syahwat atau hawa nafsu itu bisa sehat, mudah untuk menggoda kita, yaitu ketika dia itu kenyang. Makanya kita dilaparkan dengan cara berpuasa. Itu semua tujuannya untuk untuk menaklukkan agar syahwat tidak memiliki kemampuan, artinya lemah di dalam untuk menggoda kita ke depannya. Selanjutnya, terkait masalah tersebut, sebenarnya Imam Al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alaih, Imam Al-Ghazali itu membagi tingkatan orang berpuasa yang nantinya ini akan masuk ke kategori apa yang harus kita lakukan untuk mengupgrade keimanan itu. Imam Ghazali itu membagi tingkatan orang yang berpuasa menjadi 3 golongan. Yang pertama disebut dengan saumul umum, yang kedua disebut dengan saumul khusus, yang ketiga disebut dengan saum khususil khusus. Jadi tingkatan orang berpuasa itu ada 3 menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama saumul umum. Apa saumul umum? Saumul umum itu artinya puasa saumu ammatil muslimin, puasanya orang-orang awam, biasanya kebanyakan orang. Artinya apa? Yang penting menahan atau mencegah diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, itu disebut dengan saumul umum. Tidak makan, tidak minum, dan misalnya menjaga diri dari misalnya bersenang-senang dengan pasangan dan lain sebagainya, itu semua adalah disebut saumul umum. Yang kedua ada yang namanya disebut dengan saumul khusus, artinya puasa yang istimewa, yang khusus. Nah, saumul khusus ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali disebut dengan saumus salihin, adalah puasanya orang-orang salih. Bagaimana sih saumul khusus itu? Saumul khusus itu tidak hanya sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan, tapi ada beberapa hal tambahan. Makanya di dalam hal yang membatalkan puasa, sebenarnya saya membagi menjadi 2 hal. Ada hal-hal yang membatalkan terhadap puasa, ada hal-hal yang membatalkan terhadap keutamaan puasa itu sendiri. Kan keutamaan puasa luar biasa banyak. Di antaranya misalnya dikatakan oleh Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa imanan dengan penuh keimanan, ay al-wa'du at-tasdiqu bil wa'di, artinya dengan penuh keyakinan, wahtisaban, murni ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya di masa lalu, sehingga dia itu dikatakan kayaumi waladathu ummuh, atau ada yang mengatakan kayauma waladathu ummuh, sebagaimana ketika ia dilahirkan. Makanya ketika di akhir Ramadan, setelah selesai Ramadan, maka orang yang semacam ini adalah orang yang berhak diwisuda. Dalam artian diwisuda mendapatkan berhak untuk merayakan yang namanya Idul Fitri. Kayauma waladathu ummuh. Saya lanjutkan yang saumul khusus. Saumul khusus ini adalah saumus salihin. Saumus salihin ini artinya ay saumul jawarih anil atham. Bukan hanya menahan diri dari hawa nafsu, bukan hanya menahan diri daripada makan, minum dan lain sebagainya, tapi itu menahan diri dari saumul jawarih, menjaga anggota badan anil atham, dari dosa. Artinya bukan hanya puasa dari tidak makan dan tidak minum, melainkan menjaga diri, menjaga anggota badan dari dosa. Contohnya apa? Misalnya kita punya yang namanya, kita sama Allah salah satunya diberikan mata untuk melihat. Nah, mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya untuk digunakan terhadap hal-hal yang diridhai oleh Allah. Jangan sampai melihat hal-hal yang menjadi murkanya Allah. Misalnya di bulan puasa ini rawan sekali sebenarnya.
Kenapa saya bilang rawan? Karena di bulan puasa biasanya banyak sekolah libur, pondok pesantren sebagian libur. Artinya kegiatan biasanya dikurangi daripada biasanya, Mbak. Sehingga ketika nganggur sudah ngaji selesai, biasanya main HP. Nah, di HP ini bahaya. Bahayanya apa? Mata kita itu kadang ngelihatnya terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dimurkai, sebenarnya tidak mesti yang dimurkai, yang halal pun kalau misalnya ini bisa membuat kita lupa kepada Allah, itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah ghaddul basar, yaitu menjaga penglihatan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, ini ada 6, Mbak. Kalau saya bahas semua insya Allah lumayan. Yang kedua, tidak apa-apa. Yang kedua, al-jawar, yang selanjutnya kita juga diberi lisan oleh Allah, diberi mulut. Mulut ini oleh Allah merupakan nikmat dari Allah, yang mana nikmat yang diberikan oleh Allah tentunya untuk digunakan sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak berkata perkataan-perkataan yang kotor atau membicarakan, salah satunya ini rawan memang Gibah. di antaranya ghibah. Di bulan puasa ini kalau lagi ngumpul-ngumpul itu biasanya ya larinya biasanya ke situ. Makanya hindari ghibah. Apa ghibah? Yaitu membicarakan keburukan orang lain. Memang nyata keburukannya, kalau misalnya tidak ada terus ternyata kita menceritakan, itu kan buat fitnah namanya nanti. Jatuhnya ke fitnah. Jadi menjaga lisan dari ghibah, dari berkata bohong, dari al-kadzib, berkata bohong, menjaga juga dari an-namimah. Apa an-namimah? Itu mengadu domba. Ke si A bilang gini, ke si B bilang seperti itu, akhirnya tengkarlah mereka berdua. Jadi yang dimaksud menjaga anggota badan dari dosa, salah satunya menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang dimurkai oleh Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti tadi yang sudah dicontohkan. Yang ketiga itu adalah menjaga telinga. Kita diberi telinga oleh Allah Subhanahu wa taala juga ini untuk mendengarkan hal-hal yang baik, ya seperti yang insya Allah yang seperti kita lakukan hari ini. Alhamdulillah adik-adik santri semuanya mendengarkan. Jadi li'anna kullama haruma qawluhu harumal isgha'u alaihi. Jadi segala sesuatu yang haram, yang tidak boleh diucapkan, maka itu juga diharamkan untuk didengarkan. Jadi misalnya kan kadang ada orang yang bilang gini, saya tidak saya tidak ghibah, cuman saya mustami'nya, cuman dengerin gitu kan. Ya sama saja gitu. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-mughtab orang yang gibah, yang menceritakan keburukan orang lain, sama wal mustami, dengan orang yang mendengarkan, syarikan fil itsm, artinya sama dosanya. Makanya kalau di Al-Qur'an idam mithlukum katanya, sama saja. Berarti ini kita harus menghindar ya Ustaz ya. Itulah pentingnya kita memilih lingkungan yang baik begitu. Kemudian yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya setelah tadi telinga, mulut sama lisan sama kelihatan, selanjutnya itu kalau di kitabnya Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin itu dikatakan langsung digabung wa baqiyatul jawari, intinya semua anggota badan, diantaranya yaitu seperti tangan yang kita miliki, kaki yang kita miliki, juga termasuk perut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat dari Allah. Jadi kita punya tangan jangan sampai digunakan terhadap hal-hal yang maksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi wal iyadzubillah. Misalnya kita punya tangan digunakan untuk misalnya main slot. Sekarang kan umum kan. Ini judi online biasanya sekarang. Yang kedua, misalnya kita punya kaki, jangan sampai kaki-kaki kita ini dilangkahkan terhadap hal-hal jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah. Misalnya, misalnya kita punya kaki, berangkat lihat orkes, lihat ngadu sabung ayam gitu kan, dan lain sebagainya. Jangan, usahakan dihindari itu, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Makanya sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa min saumihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa namun puasanya ini tidak hanya sebatas lapar dan haus saja. Artinya apa? Pahala puasa, keutamaan puasa yang luar biasa
itu hilang semua, terhapus karena hal-hal yang tadi itu, Baik. seperti membicarakan orang lain, ghibah dan lain sebagainya. Termasuk lagi yang lebih bahaya tadi yang perut, Mbak. Ini rawan juga yang perut ini. Rawan dikerjakan oleh teman-teman biasanya. Perut ini untuk dijaga dari hal-hal, makanya bahasanya Allah tastakfir at-ta'amul halal. Tidak boleh memperbanyak makan yang halal, bukan yang haram, apalagi yang haram. Yang halal pun tidak boleh banyak-banyak. Kan realitanya kita ketika di bulan puasa itu ternyata hanya sekedar mindah waktu makan saja. Makanya kan sudah 2 kali, pagi dan ketika maghrib. Subuh artinya sebelum subuh dan ketika maghrib, ketika berbuka puasa. Yang subuh biasanya. Ketika maghrib ini loh yang bahaya. Yang biasanya makan 1 piring ini jadi 2 piring, bahkan macamnya tambah banyak itu. Yang biasanya tidak ada kolak, ada kolaknya. Yang biasanya tidak ada rawon, sekarang ada rawonnya, dan seterusnya. Jadi kata Rasulullah SAW, ini termasuk hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika ketika full makan gitu, banyak makan. Perut ini sebenarnya ada jatahnya, Pak. Yang pertama jatahnya makanan, selanjutnya jatahnya minuman, selanjutnya jatah nafas. Kalau kita makan sebanyaknya, nafasnya nanti tidak ketemu, tidak nemu tempat itu, Pak. Oke, baik, luar biasa. Jadi pemirsa, cara mengupgrade spiritualitas kita di bulan suci Ramadan ini salah satunya kita harus menjaga anggota tubuh kita, mulai dari menjaga pandangan, menjaga telinga, menjaga lisan, bahkan seluruh anggota tubuh kita. Dan pemirsa, saat lagi kami akan segera kembali, tetap di STV Cermin Kaum Santri.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di STV Cermin Kaum Santri. Pada episode kali ini kita membahas tentang Ramadan, waktu untuk mengupgrade spiritualitas. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita pada sore hari ini, kami persilahkan untuk bertanya di kolom komentar siaran langsung di channel YouTube kami, yakni STV Cermin Kaum Santri. Kita kembali bersama dengan Ustadz Komaruzzaman. Ustadz, tadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, bagaimana cara memaksimalkan untuk mengupgrade spiritualitas kita. Salah satunya dengan ghaddul basar, menjaga lisan, telinga, anggota badan, dan juga membatasi segala sesuatu yang masuk ke dalam perut kita. Ada hal lain, Ustadz? Oke, yang paling akhir sebenarnya, Mbak, terima kasih waktunya. Jadi yang paling akhir, pemirsa dimanapun Anda berada, yang paling akhir sebenarnya dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, apa yang sudah kita laksanakan, mulai dari menahan tadi segala anggota badan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang terakhir kita harus qalbuhu mu'allaqan, artinya mutarran bainar raja wal khauf. Artinya apa? Harus ada tidak boleh yakin banget bahwasanya puasa kita sudah diterima. Tapi antara ar-raja wal khauf itu dua-duanya harus imbang, Mbak. Karena kebanyakan orang itu biasanya melihat rojanya saja tanpa dengan menghiraukan yang namanya khauf. Karena ar-raja wal khauf ini artinya harapan. Kan Allah banyak harapannya, artinya bahwasanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Orang yang bertakwa itu misalnya seperti apa dan lain sebagainya. Kan banyak. Artinya pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah luar biasa. Tapi jangan hanya lihat pahalanya saja. Tapi ancaman beliau ketika orang yang tidak berpuasa juga diperhatikan. Itu yang perlu, yang nomor 6 yang perlu diwaspadai. Jadi dari tadi seluruh anggota badan itu dijaga. Salah satunya yang paling rawan itu memang mulut sama perut, Pak. Yang mulut ini maka dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Maka dikatakan selamatnya manusia itu salamatul insan, selamatnya manusia itu ketika menjaga lisannya. Berapa banyak orang yang bertengkar, berkelahi hanya karena lisan. Banyak sekali, luar biasa. Makanya juga ada yang menyatakan lisanuka asaduk, mulutmu adalah harimaumu. Kalau tidak pandai menjaga harimaunya, maka bahaya itu. Itu, Pak. Yang kedua tadi masalah yang buka puasa luar biasa. Selanjutnya makanya saya bilang tadi bulan Ramadan ini adalah waktu untuk mengupgrade keimanan dan ketakwaan kepada Allah, mengupgrade spiritualitas. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tujuannya memang la'allakum tattaqun, supaya kita semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Selanjutnya saya akan membahas tentang takwa. Apa itu takwa? Takwa itu di sebagian kitab, di kitab Risalatul Muawanah itu dikatakan gini, Pak. Wa haqiqatut taqwa alla yarauka maulaka haitsu nahak wa la yafkidaka haitsu amarak. Jadi hakikat daripada sebuah ketakwaan itu adalah alla yarauka maulaka haitsu nahak. Artinya sekiranya Allah jangan sampai melihat kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah, wala yafkidaka haitsu amarak. Jangan sampai Allah tidak melihat ketika Allah memerintahkannya. Baik. Yang jelas kita kan tahu semua bahwasanya Allah itu Sami'un Basir, Maha mendengar dan Maha melihat. Tentunya ketika kita melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah, Allah pasti melihat. Artinya apa? Jikalau kita ingin dilihat ketika melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya kerjakan. Sebaliknya, jikalau tidak ingin dilihat ketika melakukan hal yang dilarang oleh Allah, ya tinggalkan. Baik. Itu yang dimaksud dengan takwa. Nah, konsekuensi ketika orang sudah menjadi orang yang bertakwa, banyak ayat menjelaskan tentang keutamaannya. Di antaranya salah satunya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama." Lau anna ahlal qura, seandainya penduduk desa itu, artinya masyarakat itu, amanu, semuanya beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, ay bimtithali awamirihi wa jitinabi nawahi, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka kata Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama, maka Allah akan membuka pintu rezeki, pintu barokah dari langit dan bumi akan dipintu seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Itu satu. Yang kedua, Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya,
maka orang yang sedemikian itu yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikannya jalan keluar. Maka untuk teman-teman santri, adik-adik santri, kalau misalnya menemukan kebingungan, keruwet dan lain sebagainya, jangan lupa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat jangan ditinggalkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Janji Allah. Jadi kalau kita bertakwa, maka Allah akan memberinya jalan keluar. Sesulit apapun itu, maka Allah akan memberinya jalan keluar. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga akan memberinya rezeki yang tanpa disangka-sangka. Artinya tanpa disangka-sangka ini bukan misalnya contoh. Misalnya ada orang ngajar atau punya pekerjaan apa, gajinya kan sudah nyata, itu sudah dikira, oh nanti gaji saya bulan depan sekian, gaji saya bulan depan sekian. Itu ketahuan. Ini yang tanpa disangka, tidak dikira-kira, moro-moro ada orang transfer, maaf Ustadz, ini untuk dengan misalnya, dan seterusnya. Itu fadilah daripada takwa. Selanjutnya kembali kepada masalah mengupgrade keimanan dan ketakwaan. Jadi sebenarnya ketika orang sudah mengupgrade, ya modelnya seperti HP lah. Kita punya HP, ada aplikasi di dalamnya. Kalau tidak di-upgrade, tidak diperbarui, tidak ditingkatkan performanya, maka biasanya ketinggalan zaman. Tidak bisa gini, lemot dan lain sebagainya. Begitu pula dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibiarkan saja, tidak dirawat, tidak ditingkatkan, maka iman dan takwa, makanya dikatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Makanya momen bulan Ramadan ini adalah momen waktu untuk mengupgrade, untuk meningkatkan, memperbarui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya nanti ketika sudah bulan puasa sudah selesai, biasanya gini, Pak. Makanya ada ayat dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah yang biasa sering disampaikan oleh para membaligh dan lain sebagainya. Dikatakan dalam surat Al-Baqarah 185 di potongan ayatnya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Yang artinya bulan puasa yang penuh ampunan, penuh rahmat, maghfirah dan lain sebagainya ini, Pak, ketika walitukmilul iddata, kita diperintahkan untuk menyempurnakan, untuk mengikmalkan, menyelesaikan. Setelah bilangan puasa selesai, sebagian ulama mengambil makna, menafsirkan dari ayat ini, yang dimaksud walitukmilul iddah, menyempurnakan bilangan puasa, bukan hanya bilangannya yang disempurnakan, tapi apa yang sudah dilatih, digembleng selama bulan puasa untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan, dilanjutkan ke bulan-bulan berikutnya setelah bulan puasa. Misalnya, jadi kalau bulan puasa ini apa yang walitukmilul iddah, apa yang kita lakukan saumul jawari tadi diterapkan di bulan-bulan berikutnya sebagai bukti bahwasanya pelatihan, penggemblengan pendidikan ini berhasil, maka nantinya orang-orang yang seperti ini, Pak, mendapatkan pahala dari Allah yang disebut dengan Idul Fitri. Bahasa saya tadi diwisuda nantinya. Jadi layak untuk diwisuda yang disebut dengan Idul Fitri. Kan sekarang banyak orang tidak puasa tapi ikutan bukber biasanya. Tidak puasa tapi ikut bukber, repot ya. Tidak ikut puasa tapi ketika lebaran pakai baju baru. Ketika tidak ikut puasa tapi ya pura-pura lebaran gitu kan. Repot. Jadi yang kayak ini yang perlu kita hindari. Jadi dengan adanya bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan ini, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yang selanjutnya langsung kita terapkan. Jadi kalau ini bisa diterapkan di bulan berikutnya, maka sebenarnya insya Allah Indonesia ini aman. Artinya masyarakat akan sejahtera dan lain sebagainya. Contoh, jadi kalau misalnya yang biasanya di bulan Ramadan itu sholatnya, kalau biasanya sebelum bulan Ramadan kan gini, Pak, dalam sehari biasanya kan sholat 5 kali. Kalau di luar bulan Ramadan bisa jadi dalam 5 hari sekali. Makanya bulan Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan dengan cara beribadah kepada Allah, memperbanyak baca Al-Quran. Apalagi Al-Quran dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Jadi di bulan Ramadan ini kalau kita terapkan ke bulan-bulan berikutnya, insya Allah kita sejahtera, kehidupan aman dan nyaman dan seterusnya. Jadi misalnya bulan biasanya
yang tidak puasa, misalnya yang di bulan Ramadan kita puasa, setelah puasa sumul jawarih, menjaga mata, menjaga pendengaran, menjaga ucapan dan lain sebagainya, insya Allah aman, sejahtera walaupun di luar bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dipandangi oleh Allah dengan pandangan rahmatnya. Kita jeda terlebih dahulu Ustadz dan pemirsa, saat lagi kami akan segera kembali tetap di STV Cermin Kaum Santri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di STV Cermin Kaum Santri membahas tentang Ramadan untuk mengupgrade spiritualitas. Memang pemirsa, sejatinya sebagai manusia kita dituntut untuk semakin hari menjadi pribadi yang semakin baik. Namun seperti yang dijelaskan Ustadz Komaruzzaman tadi, bahwasanya waktu terbaik itu adalah bulan Ramadan. Dan pemirsa, seperti biasa sudah ada jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan seputar tema kita, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus dilakukan selama Ramadan untuk meningkatkan spiritualitas? Baik, apa yang dilakukan selama Ramadan untuk meningkatkan spiritualitas? Ini sepertinya disuruh mengulangi apa yang sudah dijelaskan tadi ya Ustadz ya. Oke, mungkin ada hal lain ya Ustadz selain yang tadi. Oke, terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Jadi terkait masalah apa sih yang harus dilakukan untuk meningkatkan, mengupgrade keimanan atau spiritualitas kita, itu apa sih yang harus dilakukan? Sebagaimana yang saya sampaikan di awal,
Jadi setidaknya kalau tidak nyampe ke saum khususil khusus, maka yang harus kita jaga yaitu dengan cara menjaga saumul jawarih anil atham. Menjaga seluruh anggota badan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga menundukkan penglihatan kita, menjaga lisan untuk tidak berbicara hal-hal yang dilarang oleh Allah seperti berbohong, ghibah dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita lakukan di dalam bulan puasa ini sebagai bentuk untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu yang bisa kita lakukan sebagai bentuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ibadah. Yang paling penting itu dari ibadah yang banyak itu, selain bahasanya wasomuli wa ana ajzibi, bahwasanya puasa itu bahasanya untuk saya dan saya yang akan membalasnya, minimal sholatnya dijaga. Baik. Kenapa harus sholat yang dijaga? Ketika di bulan yang penuh ampunan ini saja sholatnya tidak dijaga, minimal yang biasanya sholatnya sendirian, usahakan sholat berjamaah. Perbanyak berjamaah, usahakan 5 waktu berjamaah. Ustaz, misalnya saya belum punya imam untuk berjamaah, silakan segera mencari imamnya. Kenapa harus salat? Karena innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu jadi tadi kan menjaga anggota badan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bagaimana cara menjaganya? Salah satunya dengan salat. Salat itu dikatakan oleh Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa menjaga kita, bisa membentengi kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita misalnya yang biasanya tidak berjamaah, alhamdulillah kita berjamaah, memperbanyak salawat, memperbanyak Al-Qur'an, banyak zikir. Intinya usahakan seluruh anggota kita jangan sampai lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat kepada Allah. Hal-hal yang membuat kita lalai kepada Allah, walaupun itu diperbolehkan, walaupun itu halal, seperti tadi makan misalnya, kan boleh makan banyak tidak masalah, halal. Cuman itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang berlebihan tidak baik. Sesuatu yang berlebihan tidak baik. Jadi yang sedang-sedang saja katanya. Baik, luar Khairul biasa. umur awsatuha. Iya. Yang sedang-sedang Sebaik-baik saja. perkara adalah yang tengah-tengah begitu. Iya, Ustadz, sebelum kita mengakhiri dialog kita pada sore hari ini di episode kali ini dengan tema Ramadan waktu untuk mengupgrade spiritualitas, apa yang ingin Ustadz sampaikan kepada jamaah dan juga pemirsa di rumah? Oke, terima kasih Mbak Sunia Maniatus Sofa. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan dari pertemuan sore hari ini, saya ingin mengajak kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, seluruh para kaum muslimin nahdien nahdiyat, ayo di bulan Ramadan yang penuh barokah, penuh ampunan ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak beribadah di bulan puasa. Baik. Jangan sampai. Kenapa? Karena naumus shaim saja itu ibadah. Tidur loh ibadah. Apalagi kita misalnya ngaji, memperbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikir, banyak sholat berjamaah dan lain sebagainya. Jadi saya ingin mengajak kepada seluruh pemirsa sekalian, yuk kita tingkatkan. Jadi bulan Ramadan ini, momen Ramadan ini adalah momen di mana kita untuk mengupgrade, untuk tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nantinya kita menjadi orang yang layak untuk diwisuda, layak untuk merayakan yang namanya hari raya Idul Fitri, bersih dari segala dosa. Mungkin itu Bapak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang kita lakukan, ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ibadah yang diterima, yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga membawa kita ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup, Pak. Baik, luar biasa. Demikian pemirsa yang disampaikan atau sharing-sharing kita dengan Ustadz Komaruzzaman MPDI, dosen Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil. Terima kasih banyak Ustadz atas waktu dan juga kesediaannya. Sama-sama. Terima kasih sharing ilmunya. Dan pemirsa, semoga kita sama-sama mendapatkan keutamaan di bulan suci Ramadan. Kita diberikan kemampuan oleh Allah memperbanyak ibadah, tak hanya ibadah wajib, tapi juga kita diberikan kemampuan untuk menunaikan ibadah-ibadah sunnah. Akhirnya saya Niatul Sofa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.